Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini yang kita bahas adalah mengenai identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus kosinus. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai identitas penjumlahan dua sudut. Nah, sekarang yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai identitas perkalian sinus dan kosinus ya. Perhatikan di sini, perkalian sinus dan kosinus. Kalau dia 2 sin A dikali cos B, rumusnya adalah sin A plus B ditambah sin A min B. Nah, kalau dia sin A cos B, berarti di sini 1/2. 2 yang ini ya, pindah menjadi 1/2 dikali sin A plus B ditambah sin A min B. Kemudian, rumus untuk 2 cos A dikali sin B. Itu sama dengan sin A plus B dikurangi sin A min B. Nah, kalau dia cos A sin B, 2 ini pindah menjadi 1/2 sin A plus B dikurangi sin A min B. Nah, yang ketiga, 2 cos A dikali cos B. Itu sama dengan cos A ditambah B ditambah cos A dikurangi B. Sama seperti tadi ya. Cos A kali cos B berarti 1/2 cos A plus B ditambah cos A min B. Ini tergantung bentuk soalnya ya. Kalau dia 2 cos A cos B berarti langsung cos A plus B ditambah cos A min B. Tapi kalau dia cos A kali cos B, berarti 2 ini berubah menjadi 1/2 dikali cos A tambah B ditambah cos A min B. Kemudian yang keempat, min 2 sin A dikali sin B. Itu sama dengan cos A plus B dikurangi cos A min B. Atau sin A kali sin B sama dengan min 1/2 dikali cos A plus B dikurangi cos A min B. Nanti perhatikan polanya ya, supaya kalian cepat menghafalkannya. Nah, di sini perhatikan polanya. Bagaimana cara menghafalnya. Kalau dia 2 sin cos, berarti dia sin plus sin. Kalau dia 2 cos sin, berarti sin min sin. Kalau dia 2 cos-cos, berarti cos plus cos. Kalau dia min 2 sin-sin, berarti cos min cos. Itu ya. Kita langsung ke contoh. Hitunglah nilai-nilai berikut ini ya. Yang pertama, sin 70 dikali sin 20 derajat. Kita jawab yang pertama dulu. Ingat, rumus untuk sin kali sin ya. Berarti ini sin A dikali sin B. Rumusnya adalah negatif 1/2 dikali cos A tambah B dikurangi cos A min B. Nah, ingat, A itu adalah 70 derajat dan B-nya 20 derajat ya. Berarti di sini negatif 1/2 dikali cos 70 derajat ditambah 20 derajat dikurangi cos 70 derajat dikurangi 20 derajat. Ini sama dengan negatif 1/2 kali cos 70 derajat tambah 20 derajat itu sama dengan 90 derajat dikurangi cos 70 derajat dikurangi 20 derajat sama dengan 50 derajat ya. Berarti ini negatif 1/2 kali cos 90 derajat itu sama dengan 0 kurangi cos 50 derajat. Nah, karena 50 derajat itu bukan sudut istimewa, tapi dia tetap menjadi cos 50 derajat. Ini kita kalikan. Negatif 1/2 dikali 0 sama dengan 0.
negatif 1/2 dikali negatif cos 50 derajat. Berarti positif 1/2 kali cos 50 derajat. Berarti hasilnya adalah 1/2 dikali cos 50 derajat. Jadi tinggal kita masukkan ke rumusnya saja ya. Contoh yang kedua, 2 sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Nah, karena di sini sudah ada 2, berarti kita tidak perlu pakai 1/2. Sin kali cos, berarti rumusnya adalah sin A tambah B ditambah sin A kurangi B. Nah, karena di sini ada 2-nya, jadi tidak perlu pakai setengah ya. Nah, berarti A itu sama dengan 75 derajat. Jadi sin 75 derajat, B-nya ganti dengan 15 derajat, tambah 15 derajat, ditambah sin 75 derajat dikurangi 15 derajat. 75 derajat ditambah 15 derajat, berarti sin 90 derajat ditambah sin 75 derajat dikurangi 15 derajat itu 60 derajat. Sin 90 derajat 1, kemudian sin 60 derajat itu setengah akar 3. Berarti ini 1 ditambah setengah akar 3 itu tidak bisa dijumlahkan ya. Berarti jawabannya sampai sini. Contoh yang ketiga, sin 50 derajat dikali sin 40 derajat dikurangi cos 95 derajat dikali cos 85 derajat. Dan di sini kita operasikan satu per satu. Nah, yang pertama yang kita operasikan adalah sin 50 derajat dikali sin 40 derajat. Nah, ingat, sin kali sin. Rumusnya adalah negatif setengah dikali cos A tambah B dikurangi cos A kurangi B. Berarti ini negatif 1/2 cos 50 derajat tambah 40 derajat kurangi cos 50 derajat dikurangi 40 derajat. Ini sama dengan negatif 1/2, 50 tambah 40, cos 90 derajat dikurangi cos 50 dikurangi 40 itu 10 derajat. Nah, berarti ini negatif setengah dikali cos 90 derajat itu sama dengan 0 dikurangi cos 10 derajat, karena dia bukan sudut istimewa ya. Berarti setengah dikali 0, negatif setengah dikali 0 hasilnya 0, negatif setengah dikali negatif cos 10 derajat berarti plus setengah cos 10 derajat. Jadi hasilnya adalah 0 ditambah setengah cos 10 derajat itu sama dengan setengah cos 10 derajat. Itu penyelesaian yang pertama. Nah, yang kedua, kita operasikan cos 95 derajat dikali cos 85 derajat. Cos dikali cos. Rumusnya adalah 1/2 dikali cos A tambah B ditambah cos A min B. Berarti sini 1/2 dikali cos 95 derajat ditambah 85 derajat ditambah cos 95 derajat dikurangi 85 derajat. Jadi di sini sama dengan 1/2 dikali cos 95 derajat tambah 85 derajat 180 derajat ditambah cos
10 derajat ya, 95 dikurangi 85. Jadi setengah dikali cos 180 derajat itu adalah negatif 1. Ingat, karena dia di kuadran 2, tambah cos 10 derajat. Nah, sekarang kita kalikan. 1 per 2 dikali negatif 1, berarti negatif 1 per 2. Nah, ditambah 1 per 2 dikali cos 10 derajat, berarti 1 per 2 cos 10 derajat. Nah, sekarang berarti hasilnya kita jumlahkan. Hasil dari sin 50 derajat dikali sin 40 derajat itu adalah 1 per 2 cos 10 derajat dikurangi cos 95 derajat dikali cos 85 derajat, itu hasilnya negatif 1 per 2 ditambah 1 per 2 cos 10 derajat. Nah, karena dia di dalam kurung, berarti tanda di luar kurung itu berubah ya, menjadi 1 per 2 cos 10 derajat. Ini negatif kali negatif, berarti ditambah 1 per 2. Nah, ini negatif kali positif, berarti negatif 1 per 2 cos 10 derajat. 1 per 2 cos 10 derajat dikurangi 1 per 2 cos 10 derajat. Berarti habis ya. Berarti jawabannya adalah 1 per 2. Bisa dipahami ya? Jadi di sini kuncinya kalian tinggal menghafal rumusnya. Contoh yang keempat. Cos 40 derajat dikali cos 20 derajat dikurangi sin 70 derajat dikali sin 50 derajat. Sama seperti contoh yang ketiga, berarti di sini kita operasikan dia 2 kali ya. Nah, berarti yang pertama yang kita selesaikan adalah cos 40 derajat dikali cos 20 derajat. Cos dikali cos, rumusnya adalah 1 per 2 cos A tambah B ditambah cos A min B. Berarti ini sama dengan 1 per 2 dikali cos 40 derajat ditambah 20 derajat ditambah cos 40 derajat dikurangi 20 derajat. Hasilnya adalah 1 per 2 cos 60 derajat ditambah cos 20 derajat. 1 per 2 dikali cos 60 derajat itu adalah 1 per 2 ditambah, ini cos 20 derajat tetap ya, karena dia bukan sudut istimewa, berarti cos 20 derajat. Sekarang kita kalikan 1 per 2 kali 1 per 2, 1 per 4, tambah 1 per 2 dikali cos 20 derajat, 1 per 2 cos 20 derajat. Penyelesaian yang kedua yaitu sin 70 derajat dikali sin 50 derajat. Sin dikali sin. Rumusnya adalah negatif 1 per 2 cos A plus B dikurangi cos A min B. Berarti ini negatif 1 per 2 cos 70 derajat ditambah 50 derajat dikurangi cos 70 derajat dikurangi 50 derajat. Jadi hasilnya adalah negatif 1 per 2, 70 tambah 50, berarti cos 120 derajat kurangi cos 70 kurangi 50, 20 derajat. Nah, berarti ini negatif 1 per 2, cos 120 derajat itu kan ada di kuadran 2. Berarti rumusnya adalah
180 min alfa. Ingat, alfanya 120, berarti cos 180 dikurangi 120, yaitu cos 60 derajat. Di kuadran 2, cos itu negatif ya. Berarti hasilnya negatif 1/2 dikurangi cos 20 derajat. Nah, kita kalikan negatif 1/2 dikali negatif 1/2. Itu hasilnya 1/4. Negatif 1/2 dikali negatif cos 20 derajat. Berarti positif 1/2 cos 20 derajat. Jadi, hasilnya adalah cos 40 derajat dikali cos 20 derajat itu hasilnya 1/4 ditambah 1/2 cos 20 derajat. Dikurangi sin 70 derajat dikali sin 50 derajat itu hasilnya 1/4 ditambah 1/2 cos 20 derajat. Ini kita kurung ya, karena nanti tanda di luar kurung ini akan berpengaruh. Nah, kita ubah dulu tandanya, berarti 1/4 ditambah 1/2 cos 20 derajat, ini dikurangi 1/4, nah ini negatif dikali positif, berarti negatif 1/2 cos 20 derajat. Nah, 1/4 dikurangi 1/4, habis ya. Nah, setengah cos 20 dikurangi setengah cos 20 juga habis. Berarti ini hasilnya adalah 0. Paham ya? Nah, sekarang kita ke contoh yang F. Di sini 6 sin 7,5 derajat dikali sin 127,5 derajat ya. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan rumus sin A kali sin B. Di sini ada 6 ya, berarti kita tulis 6 dikali rumus sin A kali sin B itu negatif 1/2 dikali cos A plus B dikurangi cos A min B. Enam dikali negatif 1/2 itu sama dengan negatif 3 cos A tambah B 7,5 derajat tambah 127,5 derajat dikurangi cos A min B 7,5 derajat dikurangi 127,5 derajat. Berarti di sini negatif 3 cos 7,5 derajat ditambah 127,5 derajat, yaitu 135 derajat dikurangi cos 7,5 derajat dikurangi 127,5 itu negatif 120 derajat. Nah, ingat, kalau dia cos min alfa itu tetap dia menjadi positif cos alfa ya. Jadi tanda negatifnya itu tidak berpengaruh. Di sini negatif 3 dikali cos 135 derajat dikurangi cos 120 derajat. Ini negatif 3 dikali cos 135 derajat itu ada di kuadran 2. Berarti langkah mencarinya itu cos 180 derajat dikurangi 135 derajat. Ini artinya sama dengan cos 45 derajat. Karena di kuadran 2 nilai cos itu negatif, jadi hasilnya adalah cos 45 derajat itu negatif 1/2 akar 2. Jadi cos 135 derajat ganti dengan 1/2 akar 2 dikurangi cos 120 derajat. 120 derajat itu juga ada di kuadran 2 ya.
Jadi cos 180 derajat dikurangi 120 derajat. Sama dengan cos 60 derajat. Ingat, di kuadran 2 cos itu negatif, jadi cos 60 derajat negatif 1/2. Berarti di sini dikurangi negatif 1/2. Nah, kita kalikan dengan 3. Negatif 3 dikali negatif 1/2 akar 2. 3/2 akar 2. Nah, ini negatif kali negatif positif ya. Berarti negatif 3 dikali positif 1/2. Tetap dia negatif 3/2. Ini kita sederhanakan. Kita keluarkan 3/2 dibuka kurung akar 2 kurangi 1. Itu jawabannya ini ya. Itu adalah beberapa contoh identitas perkalian sinus dan kosinus. Sekarang kita akan lanjut identitas penjumlahan selisih sinus, kosinus, dan tangen. Nah, perhatikan rumusnya di sini. Kalau dia sin A plus sin B, berarti 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Ini selalu ya, setengah A plus B, setengah A min B. Jadi tinggal ingat polanya, kalau dia sin A plus sin B, berarti 2 sin cos. Kalau dia sin A dikurangi sin B, berarti dia 2 cos sin. Kemudian cos A ditambah cos B itu 2 cos cos. Cos A dikurangi cos B, min 2 sin sin. Tan A ditambah tan B, yaitu sin A plus B per cos A kali cos B. Kemudian tan A dikurangi tan B, sama dengan sin A min B per cos A dikali cos B. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nilai dari sin 75 derajat dikurangi sin 165 derajat. Jadi di sini kita akan gunakan rumus sin A min sin B. Rumusnya adalah 2 cos sin ya. 2 cos setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Ini sama dengan 2 cos setengah A-nya 75 derajat ditambah B-nya 165 derajat dikali sin setengah 75 derajat dikurangi 165 derajat. Ini sama dengan 2 cos setengah 75 derajat tambah 65 derajat, 240 derajat, dikali sin setengah, ini negatif 75 derajat dikurangi 165 derajat. Negatif 90 derajat. Ini sama dengan 2 cos 240 bagi 2, 120 derajat dikali sin negatif 90 derajat dibagi 2, negatif 45 derajat. Ingat ya, identitas trigonometri dari sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Jadi negatifnya kita pindah ke depan ya. Negatif 2, nah ini kita pindah di depan. Cos 120 derajat dikali sin 45 derajat. Sama dengan negatif 2 cos 120 derajat ada di kuadran 2. Yaitu cos 180 derajat kurangi 120 derajat. Ini ya, 180 derajat
Ini 180 derajat dikurangi 120 derajat itu cos 60 derajat. Karena di kuadran 2 cos itu negatif, berarti hasilnya cos 1/2. Negatif 1/2. Negatif 2 dikali negatif 1/2. Sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Nah, negatif 2 dikali negatif 1/2 itu hasilnya 1. Dikali 1/2 akar 2 hasilnya adalah 1/2 akar 2. Jadi harus diingat ya di sini bagaimana mencari sudut antar kuadran. Kapan dia negatif, kapan dia positif. Kemudian di sini ada cos 265 derajat dikurangi cos 95 derajat. Nah, rumus yang kita pakai adalah cos A dikurangi cos B. Di mana rumusnya adalah negatif 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Ini sama dengan negatif 2 sin setengah A-nya 265 derajat tambah 95 derajat dikali sin setengah 265 derajat kurangi 95 derajat. Ini sama dengan negatif 2 sin setengah, ini hasil penjumlahannya adalah 360 derajat kali sin setengah, ini pengurangannya 170 derajat. Ini sama dengan negatif 2 sin 180 derajat dikali sin 65 derajat. Nah, sin 180 derajat itu 0 ya. Berarti negatif 2 kali 0 kali sin 65 derajat. Karena di sini kita kalikan dengan 0, otomatis jawabannya adalah 0. Ini salah ya, 170 bagi 2 itu 85 derajat. Tapi tetap hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya di sini nilai dari cos 145 derajat ditambah cos 35 derajat dikurangi cos 45 derajat. Ada 3 model penjumlahan, ada yang pengurangan ya. Karena cos 45 derajat itu sudut istimewa, yang kita operasikan adalah cos 145 derajat ditambah cos 35 derajat. Yaitu rumusnya cos A ditambah cos B kurangi cos 45 derajat. Cos A ditambah cos B rumusnya 2 cos setengah A tambah B, yaitu 145 derajat tambah 35 derajat dikali cos setengah A min B. 145 derajat kurangi 35 derajat dikurangi nih cos 45 derajat. Sama dengan 2 cos setengah, ini 180 derajat dikali cos setengah 110 derajat kurangi cos 45 derajat. Sama dengan 2 cos 180 bagi 2 itu 90 derajat. Cos 110 bagi 2, 55 derajat, kurangi 45 derajat. Dikurangi cos 45 derajat ya. Nah, 2 dikali cos 90 derajat itu sama dengan 0.
cos 55 derajat itu karena dia bukan sudut istimewa, berarti tetap dia cos 55 derajat dikurangi cos 45 derajat itu setengah akar 2. Ini kan kita kalikan dia dengan 0. 2 kali 0 dikali cos 55 derajat, otomatis hasilnya 0 dikurangi 1/2 akar 2. Hasilnya adalah negatif 1/2 akar 2. Dari sini soalnya berbentuk pecahan ya. Pembilangnya berbentuk sin 135 derajat dikurangi sin 15 derajat per cos 135 derajat ditambah cos 15 derajat. Berarti yang di atas kita pakai rumus sin A min sin B. Di mana rumus sin A min sin B itu adalah 2 cos setengah A tambah B 135 derajat tambah 15 derajat dikali sin setengah A min B 135 derajat dikurangi 15 derajat per ya. Nah, yang di bawah rumusnya kita menggunakan cos A ditambah cos B, yaitu 2 cos setengah A plus B 135 derajat tambah 15 derajat dikali cos setengah 135 derajat dikurangi 15 derajat. Ini kan sudah sama ya, berarti bisa kita coret ini. Nah, sisanya adalah sin setengah dikali 135 derajat kurangi 15 derajat itu 120 derajat per cos setengah dikali 120 derajat. Ini sama dengan sin 120 bagi 2 itu 60 derajat per cos 60 derajat. Sin 60 derajat itu setengah akar 3, cos 60 derajat itu setengah ya, kita coret. Nah, jawabannya adalah akar 3. Nah, ini contoh yang ini sama dengan contoh yang tadi ya. Nanti kalian kerjakan sendiri supaya lebih paham. Nah, sekarang kita lanjut ke tan 195 derajat ditambah tan 105 derajat. Kita akan gunakan rumus tan A ditambah tan B. Yaitu rumusnya adalah sin A ditambah B per cos A dikali cos B. Ini sama dengan sin 195 derajat ditambah 105 derajat per cos 195 derajat dikali cos 105 derajat. Jadi sama dengan sin 195 ditambah 105 itu 300 derajat per. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus identitas perkalian di sini ya, yaitu cos dikali cos. Rumusnya adalah setengah dikali cos A plus B ditambah cos A min B. Nah, di sini kita cari nilai dari sin 300 derajat. Itu di kuadran 4, yaitu sin 360 derajat kurangi 300 derajat. Sama dengan sin 60 derajat. Ingat di kuadran 4,
sin itu bernilai negatif ya. Jadi negatif 1/2 akar 3. Nah, di sini negatif 1/2 akar 3 per 1/2 dikali cos A tambah B. 195 ditambah 105, yaitu 300 derajat, ditambah cos A min B. 195 derajat dikurangi 105 derajat itu 90 derajat. Di setengahnya bisa kita coret. Sama dengan negatif akar 3 per cos 300 derajat. Sama ya, dia di kuadran 4, yaitu cos 360 derajat dikurangi 300 derajat, yaitu cos 60 derajat. Ingat, di kuadran 4 nilai cos itu positif, berarti dia 1/2. Nah, di sini 1/2 dikali cos, tambah ya, cos 90 derajat itu 0. Jadi negatif akar 3 dibagi 1/2 sama dengan negatif 2 akar 3. Itu ya beberapa contoh penjumlahan selisih sinus, kosinus, dan tangen. Semoga bisa dipahami.